Saat film dimulai, seorang wanita hamil bernama Natalia, di tengah hujan yang deras, malam itu Natalia mengalami kontraksi. Lalu tiba saatnya dia melahirkan. Ditemani ibunya, Alina yang sudah sepuh, Natalia dibawa ke rumah sakit. Karena sudah tengah malam, mayoritas dokter tidak hadir, proses persalinan ditangani seorang bidan dan berjalan lancar. Anehnya, saat bayi yang diketahui berjenis kelamin lelaki itu lahir, dia terbang, dia mengapung, tidak seperti bayi pada umumnya, mereka semua terkejut dan khawatir. Natalia sampai harus menarik tali pusar untuk merengkuhnya. Tanpa menyelesaikan administrasi lebih dulu Natalia dan ibunya bergegas pergi sambil menggendong bayi tersebut. Sesampainya di rumah, sang ibu bertanya mengenai siapa ayah biologis dari bayi itu. Natalia menjawab tak tahu. Kemudian ibunya memberitahu bahwa anak ini tidak normal dan harus merahasiakannya. Perempuan itu bahkan berpikir bahwa anaknya bisa saja adalah malaikat yang dikirim almarhum sang ayah. Natalia kemudian menamai bayinya dengan nama bernuansa Amerika, Oscar. Dan Oscar pada kenyataannya adalah anak yang tidak biasa. Mereka juga membuat langit-langit menjadi lembek dan berbulu agar anak tidak terluka. Karena mereka memiliki ketakutan seolah-olah mereka meninggalkannya di luar sendirian, dia akan pergi keluar angkasa terbang di udara. Jadi mereka sangat berhati-hati dengan Oscar. Ibu dan neneknya sangat memperhatikannya. Oscar mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Tapi dia tetap di rumah. Neneknya tidak mengizinkannya pergi keluar. Dia biasa menonton kartun Superman yang tinggal di rumah. Dia juga biasa berimajinasi karena dia adalah seorang superhero. Kemudian Oscar berkali-kali bertanya kepada ibunya, Natalia, mengapa mereka tidak mengizinkannya keluar. Namun, mereka mengabaikannya. Oscar melihat orang-orang melalui jendela, termasuk anak-anak seperti dia yang sedang dalam perjalanan ke sekolah. Dan dia biasa melihat anak-anak yang sedang bermain dengan mata penuh kerinduan, merindukan kehidupan yang mandiri. Dia berpikir karena dia mungkin akan dipenjara di sini selamanya. Kemudian, suatu hari, Oscar mencoba melarikan diri melalui jendela, kesal dengan pengurungan rumah. Tapi neneknya marah melihatnya. Mengamati semua aksi, nenek memaku semua jendela agar tidak bisa dibuka. Dan dia membimbing Oscar bahwa dia tidak akan pernah keluar dari rumah seperti anak-anak sekolah. Dan dia akan membaca tinggal di rumah. Mendengar itu, ibunda Oscar menjadi marah. Dan dia berkata, berapa lama kita akan menahannya di penjara? Dia akan pergi keluar pada satu waktu. Kemudian ibu Oscar membawakan jaket untuknya menyimpan 2 batu di sakunya. Agar dia tidak terbang. Dia membawa Oscar keluar mengabaikan neneknya. Selain itu, dia memintanya untuk tidak menceritakan rahasianya kepada siapapun seperti Superman, sama seperti Batman yang tak pernah bercerita jika dirinya pahlawan. Oscar setuju. Perempuan itu pada akhirnya mulai berani membawa buah hatinya keluar rumah saat hari masih terang. Suatu ketika Oscar pergi dengan ibunya untuk membeli barang dan bertubrukan dengan seorang anak perempuan. Nama anak perempuan itu adalah Agatha. Barang-barang Agatha jatuh dari tangannya. Membawakan botol-botol ini ke rumahku. Tapi Oscar menolaknya. Tapi Oscar setuju dengan desakan Agatha. Dan dia pergi dengan gadis kecil itu tanpa memberitahu ibunya. Kini 2 botol berat ada di tangan Oscar dan batu juga ada di sakunya. Akibatnya, dia merasa sedikit kelebihan berat badan. Jadi dia menjatuhkan kedua batu itu keluar dari sakunya. Persahabatannya berkembang dengan Agatha sekarang. Sampai di rumahnya, Agatha meminta botol air. Tapi Oscar menolak mengembalikan botol air itu. Karena dia tahu bahwa dia akan mulai terbang di udara jika botolnya dikembalikan. Agatha belum dewasa jadi dia mengambil botol air dari Oscar. Saat dia mengambil botol air dari Oscar, dia mulai terbang di udara. Tempat itu terikat di sekelilingnya agar Oscar tidak terbang terlalu tinggi. Agatha tercengang melihatnya dan memanggil Superman-nya sambil berteriak. Oscar meminta bantuan darinya. Mendengar itu, Agatha langsung masuk ke rumahnya, dan membawa tas merah jambu berisi batu. Itu ide bagus dari mereka bahwa dia akan memasukkan batu-batu ini ke dalam sakunya. Rencana mereka berhasil dan Oscar turun.
Kemudian mereka menjadi sahabat karib. Lalu Oscar berkata kepada Agatha, "Berjanjilah padaku. Kamu akan merahasiakannya." Di sisi lain, ibu dan nenek khawatir dengan hilangnya Oscar. Mereka sudah mencarinya. Dan mereka berpikir seperti dia terbang di udara. Ibunya menemukan batu-batu itu jatuh di tanah yang telah dimasukkan ke dalam sakunya. Kemudian Oscar kembali ke rumah dengan tas Agatha yang diberikan dan menceritakan tentang Agatha kepada ibunya. Kemudian ibunya bertanya, "Apakah kamu sudah menceritakan rahasiamu padanya di suatu tempat?" Tapi dia berbohong mengatakan bahwa saya tidak mengatakannya di hari. Kemudian suatu hari ibu Oscar mengetahui bahwa Agatha mengetahui rahasia ini. Ibunya melarang dia bertemu Agatha setelah hari itu. Agatha biasa datang ke rumah Oscar tetapi tidak diizinkan masuk oleh Natalia. Kemudian mereka menjadi curiga di mata orang-orang di sekitarnya. Karena mereka merasa ibu dan nenek Oscar menganiaya dia. Jadi mereka tidak mengizinkannya keluar. Dan dia juga tidak bersekolah. Mereka melaporkan polisi tentang hal itu dan polisi tiba di rumah mereka keesokan harinya memperingatkan mereka untuk mengirim Oscar ke sekolah. Dan mereka harus menyekolahkan Oscar di bawah tekanan. Kemudian ibu Oscar pergi ke sekolah bersamanya. Mereka yakin Oscar tidak akan pernah bisa hidup normal. Saat mereka membawakan Oscar, mata mereka berkaca-kaca. Ibunya mengerti segalanya jadi memutuskan untuk meninggalkan rumah. Kemudian mereka mulai tinggal di lokasi yang jauh, meninggalkan rumah mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Oscar juga telah matang. Ibunya sudah tua sedangkan nenek sudah tidak ada lagi. Dan Oscar masih memiliki tas yang diberikan oleh Agatha. Dia tidak pernah memisahkan tas itu darinya. Bahkan dia biasa tidur membawa tas ini bersamanya. Cara hidupnya masih sama bahkan sampai hari ini menghabiskan hidup di rumah. Hidupnya dihabiskan untuk menjaga rahasia. Oscar dan ibunya dulu saling peduli. Oscar bosan dengan hidupnya. Dia frustrasi menyembunyikan rahasia ini. Kemudian dia berpikir bahwa dalam waktu singkat, dia akan terkenal di seluruh dunia seperti Superman, idamannya, jika dunia tahu tentang dia. Dan banyak orang akan menulis buku tentang dia. Tapi ibunya tidak menginginkan seperti itu. Tapi ibunya menjelaskan, itu tidak akan terjadi. Dia berpikir untuk kehilangan dia jika dunia mengetahui rahasia ini. Demi ibunya, dia menunjukkan kesabaran. Tapi suatu hari, dia bergegas keluar rumah tanpa memberitahu ibunya. Kemudian dia mengunjungi pertunjukan sulap untuk menampilkan bakatnya pertama kali di mana bakat orang-orang terungkap. Pertunjukan ini menyentuh puncaknya pada malam itu. Dan ibunya juga melihat pertunjukan itu. Ibu Oscar tidak berdaya dalam hal ini. Banyak orang telah melihatnya di TV membuatnya terkenal. Dia bertemu dengan seorang pria bernama David keesokan harinya. Dia sebenarnya adalah seorang agen. Dia menjamin Oscar bahwa dia bisa mendukungnya untuk menjadi terkenal. Kami akan mengatur pertunjukan yang akan membuat Anda terkenal. Dia memberinya rumah besar untuk tempat tinggalnya dengan menandatangani perjanjian kontrak. Oscar ingin menjadi terkenal. Pergi dalam pertunjukan besar, dia menunjukkan penampilannya. Oscar menjadi kepribadian terkenal terlalu cepat. Dan setelah itu, dia diberi nama, pria tanpa gravitasi. Orang-orang itu menikmati pekerjaan mereka menghasilkan banyak uang. Namun suatu hari Oscar merasa impian masa kecilnya untuk menjadi superhero, nyatanya dia bukanlah superhero. Dia telah menjadi boneka yang digunakan oleh orang-orang untuk hiburan mereka. Dia dipanggil dalam pertunjukan sulap dan terkadang di acara media. Dia mulai tidak menyukainya dengan berlalunya waktu. Padahal, banyak buku yang ditulis tentang dia. Dan banyak majalah dicetak. Dan dibuat film dokumenter yang menunjukkan citra buruk ibu dan neneknya. Dan itu tidak disukai oleh Oscar. Lalu ada pertunjukan terakhir di mana dia berkostum bidadari yang dia benci. Dia bilang, "Aku bukan malaikat." Dia mulai berkata buruk kepada orang-orang di acara itu dengan marah. Kemudian dia berkata kepada ibunya bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan semua ini. Dia memberitahu agensinya, "Cukup. Saya tidak ingin menjadi terkenal dan pekerjaan saya sampai saat ini." Dia tidak akan bekerja lagi.
Agensinya menjelaskan, Anda tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tapi Oscar jengkel dengan semua ini. Dia memintanya untuk memberitahu orang-orang, pria tanpa gravitasi, telah meninggal dunia atau terbang di udara. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, karena dia ingin menjalani kehidupan yang terpisah. Kematian, The Man Without Gravity, akan terungkap dalam beberapa hari mendatang. Banyak orang berbicara berbeda tentang dia. Ibu Oscar mulai hidup sendiri. Dan banyak wartawan melanjutkan kunjungan mereka ke rumah mereka untuk mengambil informasi tentang Oscar, tapi dia tidak pernah menceritakan apapun kepada mereka. Setelah bertahun-tahun, ibu Oscar juga meninggal. Tapi Oscar masih hidup. Dia menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Dia memiliki janggut panjang dan biasa duduk di kursi roda untuk menyembunyikan rahasianya dari dunia. Dia telah mengubah identitasnya melakukan pekerjaan di sebuah hotel sebagai resepsionis. Semua orang sopan padanya. Suatu hari, dia bertemu dengan temannya Agatha. Dia mengenalinya karena tas merah muda yang masih ada dengan Oscar bahkan sampai hari ini. Yang dia berikan padanya di masa kecil. Dan dia tetap di sana karena tas ini dan tidak menikah. Mereka merasakan kebahagiaan bertemu satu sama lain. Tapi Agatha tidak puas dengan hidupnya. Karena tujuannya hanya untuk mencari uang, jadi dia tidak punya hati nurani. Dia biasa mengunjungi banyak pemuda di hotel tempat Oscar bekerja. Oscar merasa sangat tidak nyaman melihatnya. Oscar berkali-kali berbagi perasaannya dengan Agatha. Dia terlalu berubah sehingga mengabaikan kata-katanya. Oscar masih memiliki perasaan padanya. Kesengsaraan adalah alasan perubahan hidup Agatha. Dan Oscar juga meninggalkannya. Mereka akhirnya berdamai satu sama lain dan menikah. Mereka akhirnya berbagi rumah masa kecil yang sama. Dan film selesai di sini. Please like and subscribe. Thanks for watching.